Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang NIP P3K, welcome back to my YouTube channel Lisa Anggriana. Teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau aku update video baru seputar CPNS dan P3K Guru tahun 2021. Nah, pada video kali ini kita akan bahas soal dan pembahasan kompetensi sosiokultural ya teman-teman. Karena tes akan dimulai besok, jadi masih ada waktu nih buat kita belajar sama-sama. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Oke teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih materi soal kompetensi sosiokultural ini. Jadi kompetensi sosiokultural ini adalah menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki 1. Kepekaan terhadap perbedaan budaya, 2. Kemampuan berhubungan sosial, 3. Kepekaan terhadap konflik, 4. Yaitu empati. Oke teman-teman, kita lanjut ke soalnya ya. Nah, ini dia soalnya. Kita baca sama-sama. Seorang siswa datang ke ruangan Anda untuk meminta izin pulang karena baru saja mendapat kabar bahwa ibunya meninggal dunia. Tetapi siswa tersebut juga bingung karena hari ini ada ulangan susulan untuk penilaian akhir semesternya yang sebelumnya tidak ia ikuti karena harus menjaga ibunya yang sedang sakit. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? Oh ya teman-teman, sebelumnya aku bahas dulu. Untuk soal kompetensi sosiokultural ini ada 5 pilihan jawaban dan masing-masing jawaban itu ada nilainya ya teman-teman. Tapi kita tetap cari yang terbaik, yaitu yang mempunyai bobot nilai 5. Oke, jadi paling enggak semua jawabannya ini hampir benar teman-teman. Seperti itu ya, tapi kita cari dulu jawaban yang paling sesuai atau yang paling tepat. Oke, yang A, ikut berbela sungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut, kemudian mengantar siswa tersebut ke rumahnya untuk melayat ibunya dan khawatir terjadi sesuatu dengan siswa tersebut selama perjalanan pulang. Oke, ini masuk sih ya, tapi kita cek dulu ke option selanjutnya. Ikut berbela sungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut, kemudian mengurus izin pulang untuk siswa tersebut kepada guru piket yang sedang jaga pada hari itu, dan mengantarkan siswa tersebut sampai gerbang sekolah. Kemudian Anda menyusul ke rumahnya untuk melayat. Oke, ini lebih lengkap daripada yang A tadi ya. Jadi yang A ini kita delete aja dulu. Kemudian yang B ini tapi ada kejanggalannya. Kenapa gurunya hanya mengantar sampai gerbang, lalu gurunya menyusul? Oke, kita lihat dulu option selanjutnya. Ikut berbela sungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut, kemudian memberikan izin pulang dan meminta siswa mengurus izinnya kepada guru piket yang sedang berjaga. Ini enggak banget ya teman-teman. Secara anaknya lagi kalut nih, orang tuanya meninggal. Wali kelasnya memberikan izin, tapi siswanya disuruh ngurus sendiri ke guru piketnya. Harusnya sih sebagai wali kelas kita membantu mengurus ke guru piket ya. Oke, yang D, ikut berbela sungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut, kemudian mengurus jadwal ulang untuk
susulan penilaian akhir semester siswa tersebut kepada guru yang bersangkutan, kemudian mengantar siswa tersebut ke rumahnya, khawatir di jalan terjadi sesuatu, dan juga melayat ibu dari siswa tersebut. Oke, ini lengkap banget ya teman-teman menurut aku. Jadi ini kita coret ya, karena di sini nggak ada mengurus ujian ulangnya yang B. Yang di D ini menurut aku lengkap sih, tapi kita lihat dulu yang E. Ikut berbela sungkawa atas meninggalnya orang tua siswa tersebut, kemudian memberikan izin untuk siswa tersebut meninggalkan sekolah dan akan mengurus pergantian jadwal untuk ulangan susulannya. Ini juga benar, tapi di option yang D ini ibu gurunya ikut melayat ya, karena ikut berbela sungkawa tadi teman-teman, sekalian melayat. Jadi jelas yang E ini kurang lengkap dan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, itu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Hari ini jadwal mengajar Anda cukup singkat. Kemudian Anda berencana untuk pulang dan membeli mesin cuci yang ibu Anda sangat butuhkan. Anda memiliki sejumlah uang yang cukup membeli mesin cuci dari tunjangan, dan Anda pun memiliki tabungan untuk kepentingan mendesak. Anda sudah bersiap untuk pulang dan pergi bersama ibu Anda. Kemudian rekan kerja Anda datang ke meja Anda. Ia bercerita bahwa saat ini anaknya sedang dirawat di RS dan membutuhkan biaya tambahan untuk melakukan cek darah supaya mengetahui penyebab penyakitnya. Rekan Anda mengatakan ingin meminjam sedikit uang untuk membayar biaya cek darah anaknya. Apa yang akan Anda lakukan? Oke teman-teman, di sini diuji apakah kita memiliki rasa empati ya terhadap rekan kerja kita, dan sedangkan kita memiliki uang untuk membeli kebutuhan yang dibutuhkan ibu kita, dan kita juga punya tabungan untuk kepentingan mendesak. Oke, kita lihat dulu optionnya. Yang A, memberikan pinjaman uang kepada rekan kerja Anda dengan menggunakan seluruh uang yang akan Anda gunakan untuk membeli mesin cuci dengan ibu Anda, dan Anda mengurungkan niat untuk membeli mesin cuci. Gimana nih teman-teman nih? Dia mau bantu temennya, tapi dengan uang yang akan digunakan untuk membeli mesin cuci. Sedangkan di soalnya tadi ibunya sangat membutuhkan. Kalau aku sih ini enggak dulu ya teman-teman ya, karena dia masih punya uang simpanan kok sebenarnya. Oke, yang B, memberikan pinjaman uang kepada rekan kerja Anda menggunakan sebagian dari uang yang akan digunakan untuk membeli mesin cuci, dan sebagian lagi Anda minta rekan Anda meminjam ke rekan guru yang lain. Oke, ini tuh bantunya setengah-setengah sih teman-teman. Menurut aku enggak juga yang ini ya. Oke, kita next. Yang C, memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda menggunakan uang tabungan sesuai yang rekan Anda butuhkan, dan Anda tetap dapat pergi membelikan ibu Anda mesin cuci. Nah, ini baru oke nih menurut aku nih, karena disoalkan dia punya uang tabungan untuk kepentingan mendesak ya di sini. Oke, kita keep dulu yang C, kita lihat dulu yang D. Memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda dan memintanya mengembalikan esok hari karena uang tersebut akan digunakan untuk membeli mesin cuci untuk ibu Anda. Ini nggak banget juga teman-teman ya, orang kesusahan minjamin tapi minjamnya cuma 1 hari, besok disuruh kembalikan. Kayaknya nggak mungkin. Kemudian yang E, memberikan pinjaman uang kepada rekan Anda dari hasil Anda mengumpulkan uang dari rekan guru yang lain. Anda tidak memiliki uang sebanyak yang dibutuhkan rekan Anda itu. Oke, ini juga enggak sih teman-teman, karena nggak dijelaskan di soal juga sih, nggak sempat juga mungkin mengumpulkan uang dari rekan guru yang lain ya. Dan di sini kita sudah punya yang paling tepat menurut aku yang C ini teman-teman. Oke, next. Soal nomor 3. Ada seorang siswa Anda, ia selalu diam di kelas,
jarang berpendapat dan jarang berbaur dengan teman-temannya. Menurut teman-temannya, ia berubah seperti itu semenjak ditinggal oleh ayahnya. Ia menjadi pendiam dan memilih untuk duduk sendiri di kelas. Teman-teman yang lain sudah berusaha untuk mendekati diri kepada siswa tersebut, namun ia hanya menjawab seadanya jika diajak berbicara. Ia lebih senang menatap layar ponselnya dan membaca novel. Apa yang mungkin Anda lakukan untuk dapat membantu siswa tersebut dapat bersosialisasi kembali? Oke, ini permasalahan kita di kelas nih teman-teman. Oke, kita lihat optionnya yang A. Meminta siswa yang lain untuk terus mencoba mengajak siswa tersebut berbaur, mengajaknya makan bersama, dan berbincang tentang novel yang sedang dibacanya. Ini oke sih, tapi kok cuma nyuruh siswanya gitu loh teman-teman. Kita cek dulu yang B. Meminta siswa tersebut berbicara dari hati ke hati, mengajaknya berbicara juga dengan guru BK, dan meminta teman-temannya yang lain untuk terus mengajak siswa tersebut mengobrol, makan, dan bercerita tentang hal-hal yang siswa tersebut sukai. Ini menurut aku lebih lengkap daripada yang A ya teman-teman. Jadi yang A kita eliminasi dulu. Kita lanjut ke yang C. Meminta bantuan guru BK untuk mencari langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk membuat siswa tersebut mau lebih aktif lagi di kelas. Oke, ini wali kelasnya melimpahkan semua ke guru BK. Aku sih enggak teman-teman, masih mending yang B tadi. Lanjut yang D. Meminta ibu dari siswa tersebut datang ke sekolah, kemudian berbicara dengan guru BK untuk mencari jalan keluar. Ini sama ya dengan yang C ya teman-teman, melimpahkannya ke guru BK. Ini enggak juga sih menurut aku. Kemudian yang E, meminta siswa tersebut untuk lebih aktif lagi berpendapat di dalam kelas karena ada penilaian untuk keaktifan di dalam kelas. Ini kayaknya gurunya ngancam gak ngasih nilai ya teman-teman. Ini juga enggak banget. Nah, udah pasti berarti jawabannya yang B ya teman-teman. Meminta siswa tersebut berbicara dari hati ke hati. Ini pastinya berbicara dari hati ke hati ini ke kita ya sebagai wali kelasnya. Kemudian mengajaknya berbicara juga dengan guru BK. Nah, berarti jelas ya, yang dari hati ke hati tadi itu berbicara dengan kita dan juga berbicara dengan guru BK, ditambah lagi dengan teman-temannya. Oke, ini lengkap banget menurut aku. Jadi yang paling tepat jawabannya yang B teman-teman. Oke, next. Soal nomor 4. Pada saat di perjalanan menuju sekolah, Anda melihat kerumunan warga. Ternyata terjadi kecelakaan. Tak disangka, korban tersebut adalah rekan Anda di sekolah. Anda pun langsung menghentikan kendaraan Anda untuk dapat segera menolong rekan kerja Anda tersebut. Anda melihat keadaannya dan luka di tangan dan kakinya cukup parah. Cukup parah teman-teman. Pada saat itu, Anda sedang menggunakan sepeda motor. Dan rekan Anda itu tidak mungkin dibawa menggunakan motor karena luka-lukanya. Anda pun tidak mungkin meninggalkan kendaraan Anda begitu saja di jalanan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, ini kayaknya cepat dan tepat tanggapan dengan sikap kita ya teman-teman terhadap kejadian ini. Jadi harus cepat tanggap gitu loh teman-teman. Oke, kita cek option yang A. Meminta rekan Anda menunggu, kemudian Anda menelepon keluarganya supaya dapat membantu rekan Anda ke rumah sakit dengan menggunakan mobil dan Anda bisa melanjutkan perjalanan menuju sekolah. Oke, ini masuk akal sih teman-teman. Tapi kalau misalnya keluarganya nggak punya mobil gimana? Kita next dulu ke option yang B ya. Meminta rekan Anda menunggu sebentar, kemudian Anda menelpon rumah sakit supaya dapat mendatangkan ambulans ke lokasi rekan kecelakaan dan Anda dapat melanjutkan perjalanan ke sekolah. Oke, benar sih, tapi sampai di rumah sakit siapa yang nolongin? Maksudnya siapa yang ngurusin kalau kita nggak ikut ke rumah sakit, kita malah lanjut ke sekolah. Menurut aku ini enggak ya teman-teman, yang B. Yang C, meminta rekan Anda menunggu sebentar, kemudian mencari taksi, kemudian meminta taksi tersebut untuk membawa rekan Anda ke rumah sakit, kemudian Anda mengikuti taksi tersebut menggunakan motor. Oke, ini oke juga sih sebenarnya teman-teman. Mencari taksi, tapi carinya kemana nih?
Kira-kira menurut kalian carinya kemana nih? Cari taksinya. Kita keep dulu aja, kita lanjutkan yang D. Meminta rekan Anda menunggu, kemudian memesan taksi online untuk dapat membawa rekan Anda ke rumah sakit. Baru setelah itu Anda menghubungi keluarga rekan Anda, dan Anda dapat melanjutkan perjalanan menuju sekolah. Nah, fix teman-teman, menurut aku yang paling tepat itu ini sih teman-teman. Mencari taksi seperti yang C tadi itu masih tanda tanya, nyarinya kemana. Sekarang kan zaman modern ya, pasti kita bisa memesan taksi online, terus telepon keluarganya. Nah, lalu kita bisa lanjut ke sekolah. Oke, menurut aku ini yang paling tepat, tapi biar lebih yakin lagi kita lihat yang E dulu ya. Meminta rekan Anda menunggu keluarganya yang akan datang ke lokasi kecelakaan, kemudian Anda meminta maaf kepada rekan Anda karena tidak dapat mengantarkannya ke rumah sakit. Ini juga enggak teman-teman, kalau misalnya keluarganya nggak dihubungin gimana bisa datang, ya kan? Nah, jadi kita coret aja dulu ya yang C dan A, karena yang paling tepat itu udah pasti yang D tadi teman-teman. Gitu ya. Jadi walaupun sudah ada yang menurut kalian oke, jangan langsung fix teman-teman. Kita lihat dulu ke option-option selanjutnya. Siapa tahu ada yang lebih tepat lagi. Begitu ya teman-teman ya. Oke, next. Soal nomor 5. Suatu hari, Anda mendapati seorang guru honorer yang sedang sibuk menyelesaikan sebuah pekerjaan hingga jam pulang sekolah. Guru tersebut belum juga menyelesaikan pekerjaannya. Ia tidak ingin melanjutkan pekerjaan di rumahnya karena khawatir jika tidak akan terselesaikan. Padahal waktu sudah hampir sore. Sebagai guru yang sudah ASN dan senior, apa yang akan Anda lakukan? Oke, kalau ada teman yang lagi bikin tugas atau kerjaan kayak gini nih teman-teman, kita lihat optionnya ya. Yang A, membantunya menyelesaikan pekerjaan sebentar saja karena sudah sore. Gimana nih? Bantu tapi sebentar aja, ini kayaknya setengah-setengah teman-teman. Aku sih enggak ya. Kita coret aja. Lanjut yang B, membantunya dengan memberi petunjuk-petunjuk catatan agar Anda tetap bisa pulang tepat waktu. Gimana nih kalau cuma dikasih catatan tanpa dijelaskan, kayaknya nggak bisa juga teman-teman. Kita next dulu deh ke yang C, membantunya dengan memberikan contoh pekerjaan Anda yang sebelumnya pernah Anda buat. Ini hampir sama ya, B dan C ini cuma dikasih contoh aja, nggak akan bisa teman-teman. Aku sih enggak yang B dan C, kita coret aja. Kita next yang D, membantunya menyelesaikan pekerjaannya dan menjelaskan kesulitan yang dialami. Nah, ini baru menurut aku nih bener nih. Kita harus membantu menyelesaikan dan menjelaskan kesulitannya. Kalau cuma dikasih petunjuk dan dikasih contoh pekerjaan kayak gini tanpa dijelaskan, aku rasa sulit teman-teman buat bisa selesai pekerjaannya itu. Gitu. Kemudian yang E, membantunya jika guru tersebut meminta bantuan kepada Anda. Ini juga enggak ya, masa tunggu dimintai tolong dulu, enggak mau langsung membantu seperti itu. Jadi yang paling tepat yang D ya teman-teman. Oke, kita next. Soal nomor 6. Suatu hari, salah satu pemuda suku Sunda diperas oleh beberapa orang pemuda suku Betawi. Setelah itu, pemuda tersebut pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada pemuda dari sukunya. Mendengar cerita tersebut, para pemuda suku Sunda tidak terima. Mereka pun membuat perhitungan dengan para pemuda suku Betawi. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah suku Betawi hangus terbakar. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda sebagai pemimpin kedua suku tersebut akan kita ini ditempatkan sebagai pemimpin kedua suku teman-teman. Yang A, menumbuh besarkan toleransi antar suku. Toleransi ini terjadi harusnya sebelum terjadi konflik sih teman-teman. Kemudian yang B, melakukan penyuluhan kepada kedua suku. Penyuluhan apa? Nggak tepat juga menurut aku. Kemudian yang C, memerintahkan aparat untuk mengamankan. Ini kan kita sebagai pemimpin ketua suku ya teman-teman, kenapa jadi melimpahkan ke aparat? Aku nggak juga teman-teman.
Kemudian ini mengadakan rekonsiliasi. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih rekonsiliasi itu. Dan yang terakhir, memberikan vonis kepada kedua suku. Kalau divonis aja tapi nggak selesai masalahnya teman-teman. Ini aku coret dulu ya. Enggak sih aku. Ini juga enggak. Ini juga enggak. Ini juga enggak. Jadi menurut aku tuh yang D teman-teman. Rekonsiliasi itu adalah menyatukan kembali perbedaan yang telah terjadi. Begitu teman-teman artinya rekonsiliasi. Jadi menurut aku yang paling tepat adalah yang D. Oke, next. Soal nomor 7, keberagaman budaya merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia karena selalu ada saja orang yang menghina adat atau budaya orang lain. Tanggapan Anda adalah, ini tentang sosial budaya teman-teman. A. Tindakan menghina adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Oke, fix. Aku yakin jawabannya pasti yang ini nih. Tapi kita cek dulu yang B. Membiarkannya saja dan menjadi hal yang wajar. Nggak mungkin ya teman-teman. Ini nggak mungkin. Yang C. Merasa memang adat atau budaya tertentu perlu dihina. Nggak bisa teman-teman. Yang D. Wajar saja karena tidak semua orang menghina adat atau budaya tersebut. Walaupun hanya salah satu orang, tetap aja itu namanya penghinaan ya teman-teman. Kemudian yang E, tidak apa-apa asal yang dihina bukan adat atau budaya Anda. Ini mementingkan diri sendiri teman-teman. Jadi udah bener ya, udah pasti jawabannya yang A. Tindakan menghina adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Nah itu dia tadi teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tadi soal tentang sosiokultural. Gimana menurut teman-teman? Kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, buat yang besok sudah melakukan tes tahap pertama, ayo jangan lupa berdoalah, niscaya Allah akan kabulkan teman-teman. Setelah usaha jangan lupa doanya ya. Insya Allah yakin Allah akan kabulkan dan akan berikan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share kalau video aku ini bermanfaat buat kalian. Oke, sampai jumpa on next video. Dah.